Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kamu? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat ya. Bagi teman-teman yang sedang belajar investasi atau saham, pasti sudah nggak asing dong dengan yang namanya indeks saham LQ45. Secara umum, saham-saham yang ada di dalam indeks LQ45 merupakan salah satu jenis saham yang paling banyak dilirik oleh para investor serta trader saham. Nah, kalau indeks saham itu sendiri merupakan pengukuran nilai pada pasar saham. Perhitungan indeks saham dihitung dari pergerakan harga pada saham tertentu yang pada umumnya menggunakan rata-rata tertimbang. Indikator tersebut akan digunakan oleh para investor serta manajer finansial untuk menjelaskan kondisi pasar yang terjadi dan ekspektasi tingkat pengembalian pada investasi tertentu. Sedangkan pergerakan dari indeks saham itu sendiri bersifat sensitif terhadap kondisi perekonomian maupun politik di suatu negara. Sehingga tidak jarang indeks saham juga kerap menjadi cerminan dari kondisi makroekonomi negara tertentu. Di video kali ini aku mau share mengenai salah satu indeks saham yang cukup populer, yaitu indeks LQ45. LQ45 merupakan jenis indeks yang digunakan untuk mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Sesuai dengan namanya ya, terdapat 45 saham pilihan di dalam indeks saham LQ45 yang dipilih setiap 6 bulan sekali. Saham-saham yang menghuni indeks LQ45 merupakan saham yang memiliki likuiditas serta kapitalisasi pasar yang tinggi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan saham yang menghuni Bursa Efek Indonesia. Terdapat beberapa kriteria yang telah ditentukan untuk masuk ke dalam deretan saham LQ45. Antara lain, yang pertama, termasuk ke dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Kedua, termasuk ke dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler. Ketiga, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi. Dan yang keempat, emiten tersebut mengalami penambahan bobot free float menjadi 100% dari yang sebelumnya hanya 60% dalam porsi penilaian. Jadi, bisa kita bilang kalau saham-saham di LQ45 ini merupakan saham-saham unggulan yang ada di Bursa Saham Indonesia. Dan untuk kamu-kamu yang calon investor atau calon trader, nggak perlu JPR duluan ya untuk ngoleksi saham di LQ45, karena masih ada kok saham-saham yang terjangkau harganya. Harga saham-saham di indeks LQ45 itu cukup bervariasi ya. Hingga video ini dibuat, harga yang paling rendah itu sekitar Rp200 per lembarnya. Sedangkan harga yang termahal yaitu Rp30.000 untuk per lembarnya. Jadi, bisa kamu lihat ya, ternyata masih ada loh saham di LQ45 yang dijual di bawah harga Rp1.000. Adanya indeks LQ45 ini juga bertujuan untuk melengkapi indeks harga saham gabungan atau yang kita kenal dengan IHSG. Terutama untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi para analis keuangan, manajer investasi, investor, serta pemerhati pasar modal, sekaligus untuk memonitor pergerakan harga dari saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Keberadaan LQ45 ini juga sangat memudahkan masyarakat yang baru saja ingin mencoba atau belajar investasi. Pada umumnya, calon investor pemula itu akan kebingungan untuk memilih saham perusahaan mana yang berpotensi memberikan keuntungan yang besar di masa depan. Nah, investor pemula ini bisa banget untuk mulai men-screening saham dengan indeks LQ45 ini dulu. Kemudian, kalau sudah jago, baru deh berlanjut ke indeks-indeks selanjutnya. Perlu kamu ketahui ya, di Bursa Efek Indonesia itu terdapat sekitar 700-an perusahaan serta 30-an indeks saham. So, sangat disarankan nih bagi kamu untuk mempelajari indeks saham dengan baik, karena kamu bisa memanfaatkan fungsi dari indeks saham tersebut dalam meraih keuntungan sebanyak mungkin dari investasi saham yang kamu lakukan. Indeks saham itu memang sering dijadikan tolak ukur ya. Cuma sekali lagi kamu harus tetap ingat bahwa investasi itu merupakan keputusan pribadi kamu. Sehingga kamu harus sadar kalau segala keuntungan dan kerugian merupakan resiko yang harus kamu terima dalam berinvestasi.
Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang indeks saham. Aku harap apa yang aku share ini bermanfaat untuk kamu dan aku. Semoga dengan adanya channel aku ini, literasi finansial kita semakin meningkat dari hari ke hari. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen yang positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.